ihdinas syiratal mustaqim. Mahkamah Konstitusi, putusan politiknya sudah dianggap mencerminkan kehendak rakyat yang saya kira selama ini memang menghendaki supaya ambang batas presiden 20% itu bisa dihilangkan. Kita tahu bahwa dalam rekam jejak politik sudah sebanyak 30 kali lamanya berbagai pihak mengadukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sepanjang 30 kali gugatan itu, Mahkamah Konstitusi menolak dengan begitu banyak argumen. Tapi kali ini memasuki tahun baru 2025, alhamdulillah, kita semua rakyat Indonesia sangat pantas untuk merayakan ini semua, karena ke depan, ambang batas presiden 20% tak lagi menjadi momok yang menakutkan. Ambang batas presiden 20% ini tidak lagi menjadi monster dan tidak lagi menjadi gembok yang membatasi orang-orang hebat, membatasi orang-orang penting, orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jam terbang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara prosedur ke depan, semua partai politik yang ikut pemilu adalah mereka juga punya hak dan punya kemewahan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Baik yang diusung itu adalah kader internal mereka atau mengusung pihak lain eksternal partai untuk bertanding. Tapi yang jelas, semua partai politik, baik partai politik besar, partai politik menengah, partai politik kecil, ataupun partai politik yang tidak lolos parlemen, yang bisa ikut pemilu, dia juga berhak dan punya kesempatan dan diperbolehkan oleh undang-undang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hebat bukan? Keren bukan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini? Itulah yang saya kira secara demokrasi ini sangat layak untuk kita apresiasi. Bahwa semua partai politik yang sejak awal susah payah ikut pemilu, sejak awal melakukan konsolidasi, sejak awal melakukan gerakan-gerakan politik, sepanjang dia bisa ikut pemilu, maka sepanjang itu juga dia punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sesuatu hal yang dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Saya kira dua argumen yang cukup rasional kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat layak diapresiasi. Ya, pertama, menurut Mahkamah Konstitusi, ambang batas presiden 20% itu mengebiri hak konstitusional partai politik. Coba Anda bayangkan, partai politik susah payah ikut pemilu, tapi dia tidak berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden gara-gara presidensial threshold 20%. Dolim bukan? Jahat bukan? Kemudian yang kedua argumennya, dengan adanya ambang batas presiden 20%, menu politik calon presiden dan wakil presiden itu hanya sangat terbatas. Kalau kita mengacu pada pertandingan pilpres sebelum-sebelumnya, hanya ada dua calon gara-gara ambang batas presiden 20%. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi di mana presiden threshold itu tidak lagi ada di Indonesia, maka ke depan idealnya akan begitu banyak orang-orang penting, orang-orang hebat, punya kapasitas dan kemampuan, punya kesempatan untuk bertanding. Supaya di pilpres-pilpres yang akan datang, kita tidak akan melihat wajah yang itu-itu saja, lu lagi yang ikut pertandingan pilpres. Itu secara prosedur demokrasi dan politik sangat layak untuk diapresiasi. Ke depan tentu saja tantangannya adalah apakah setelah kemewahan bagi semua partai politik mencalonkan diri calon presiden dan wakil presiden, ini akan digunakan kesempatan yang baik ini bagi partai untuk mencalonkan sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Tantangannya ada di partai politik. Apakah berani ketua umum partai, sekjen-sekjen partai, elit-elit partai, itu mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Kita dengar selama ini, partai-partai politik ini kan mengeluh, menuduh bahwa ambang batas presiden itu dolim dan sangat jahat, karena dibatasi tidak bisa bertanding. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kado indah tahun 2025, mestinya semua partai politik itu mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi tak ada cerita bagi partai-partai ke depan, ngeluh-ngeluh, curhat-curhat, mengutuk kanan kiri dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan tidak bisa maju sebagai kandidat di Pilpres. Ini adalah waktu yang saya kira
bisa dimaksimalkan 5 tahun yang akan datang bagi seluruh partai politik mencari sosok-sosok penting, baik kader internal ataupun eksternal, dimajukan sebagai salah satu kontestan yang dia juga punya kesempatan, bukan hanya berkompetisi, tapi juga punya kesempatan untuk menang di Pilpres. Partai-partai seperti Gerindra, PDIP, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PKB, kemudian Nasdem, PKS, P3, kemudian Hanura, kemudian PSI, ada Perindo, ada Partai Umat, ada Partai Gelora, dan seterusnya, dan seterusnya. Di 2029, kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, boleh mencalonkan diri untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, sangat tertarik sekali tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adi Praitno gitu ya. Terkait hal-hal yang kita lihat pada situasi sampai saat ini, detik ini, dan pada waktu ini kita menyaksikan bagaimana instrumen politik yang diperankan dan juga yang dimainkan pada penguasa. Nah, tentu memang kalau kita melihat kejadian-kejadian saat-saat ini, memang pencalonan Gibran meskipun sudah lama, tetapi ini masih saja menjadi bahan perbincangan hingga menjadi perdebatan. Saya nggak tahu seperti apa ya. Saya nggak tahu ini masyarakat apakah kemuakan itu terus menerus atau rasa kecewa itu sampai sekarang masih timbul dalam benak pikiran masing-masing. Tetapi pada fakta hari ini kita lihat memang masih saja menjadi perdebatan dan terus menerus dibahas. Nah, jadi kalau kita melihat memang selama Pilpres kemarin, ya tentu saya nggak terlalu panjang lebar membahas ke sana, karena bagaimanapun ya bagi saya pribadi mungkin kecewa, tetapi rasa kecewa itu jangan sampai berlarut-larut ya. Rasa kekecewaan itu jangan sampai berlarut-larut. Kita juga sebetulnya ya sebagai rakyat Indonesia support ya bagaimana di masa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, negara yang lebih maju, dan kelak nantinya menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa. Tetapi dengan hal itu kita berharap juga bahwa bagaimana Gibran sebagai wakil presiden yang memang dengan segala problem yang terjadi pada saat pendaftaran, ya, pada saat debat, pada saat awal pemilu, setelah pemilu, dan berbagai banyak hal yang mungkin teman-teman juga sudah tahu mengenai Gibran. Ada akun Fufu Fafa, ya, ada yang mengatakan hanya cuma bisa bagi-bagi susu, buku pulpen, dan seterusnya. Dan kita tidak ingin Gibran ini hanya sebagai ban serap saja. Sudah ban serap tetapi kempes pula, ya. Kita nggak menginginkan hal itu. Jadi bagaimana Gibran kita bisa melihat bagaimana dirinya nanti mampu menunjukkan bahwa saya tidak hanya sekedar wakil, tidak hanya sekedar wakil yang dipilih untuk lebih menjamin peluang besar untuk kemenangan Pak Prabowo pada kontestasi Pilpres kemarin. Karena bagaimanapun memang secara pengalaman, secara usia, ya kita melihatlah usianya saja positif, belum memenuhi. Ya kalau pengalaman kita tidak merendahkan pengalaman seseorang, tetapi memang hanya pernah menjabat sebagai wali kota di Solo. Dan itu pun kemarin ya mungkin saja karena ada bapaknya dan juga lawannya juga calon independen yang katanya tukang jahit atau tukang becak, saya nggak tahu ya. Tapi itu yang terjadi kalau secara pengalaman. Dan bukan hanya saya sebetulnya yang menyampaikan hal itu. Dulu Pak Jokowi selama masih menjabat sebagai presiden pada tahun 2023 bulan Januari kalau nggak salah, atau awal tahun 2023, beliau pernah menyebutkan bahwa Gibran secara usia juga belum cukup
bagaimana mungkin bisa maju. Secara pengalaman juga mungkin masih harus lebih banyak belajar biar lebih matang. Tetapi pada fakta dan kenyataan pada kontestasi Pilpres kemarin, bagaimana netralitas seorang presiden, seorang Pak Jokowi itu terlihat tidak ada sama sekali. Bagaimana beliau berpihak, ya, bagaimana beliau kampanye, bagaimana dugaan-dugaan itu menghalalkan segala cara untuk ambisi kepentingan pribadi dan melanggengkan politik dinasti. Itu yang kita lihat dan yang kita dengar sampai saat ini juga. Nah, jadi kemudian kiprah politik Pak Jokowi harusnya kita lihat dalam tubuh Gibran, dalam Gibran. Kita nggak mungkin melihat kiprah politik Pak Jokowi pada yang lainnya, gitu ya. Dan kita melihat bahwa kiprah politik seorang Pak Jokowi yang konon katanya berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat selama beliau memimpin itu 80% lebih. Dan kita akan lihat kiprah itu ada pada diri Gibran. Tetapi memang beberapa bulan ini telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Ya, teman-teman lihatlah banyak sekali kegiatan Gibran, banyak sekali perilaku, tindakan, ucapan yang membuat warganet itu ngakak juga gitu ya, seperti pidato para-para, baca teks dan seterusnya dan seterusnya. Dan tetapi kita berharap hal itu jangan sampai terus-terus terulang gitu ya. Seperti yang diucapkan para-para itu kan sudah terus ulang-ulang tuh. Jadi jangan hal itu lagi diulang-ulang terus-menerus. Oke, di sini saya akan coba berdiskusi kepada Anda bagaimana penyampaian dari teman-teman kita ini saya akan bacakan kepada kita bersama sekaligus saya akan mengulas dan kita diskusi berdasarkan pendapat dan penyampaian teman-teman kita. Dari Haryono Mariman, beliau menyebutkan, nyalonkan aja Gibran, yang penting waktu debat diperiksa dulu sebelum masuk ruang. Semoga putusan MK tidak diubah-ubah lagi. MK jangan isuk dele sore tempe. Terima kasih pencerahannya Mas Ari Praitno agar kita masyarakat jadi mengerti dan berani berpikir untuk hal-hal terkait politik dalam aturan-aturan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Nah, sebetulnya ini yang mesti saya sampaikan juga, apalagi kita selaku anak-anak muda, lebih tepatnya bagaimanapun walaupun kita nggak pintar-pintar banget terkait politik, setidaknya kita melek lah. Setidaknya kita memberikan waktu untuk mendengar, melihat bagaimana persyaratan pendaftaran, pencalonan, dan sebagainya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan, bagaimana kebijakan yang dibuat, ya, apakah melanggar, apakah merugikan rakyat, dan seterusnya. Kita perlu dan penting, karena bagaimanapun kita adalah generasi bangsa, dan kita melihat bagaimana permainan-permainan instrumen politik yang diperankan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kemudian saya melihat orang baik bisa dicalonkan, orang jahat bisa dicalonkan. Bahkan musuh-musuh bisa menyusup, bisa mencalonkan diri. Keputusan ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau tidak batasi partai cuma dua aja. Nah, jadi kita berharap juga di tahun 2029 bagaimana KPU ya mungkin dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang atas hal ini kalau boleh agar menentukan banyak pilihan, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan seterusnya, itu partai koalisinya dibatasi. Ya kalau untuk mengusung ya dibatasi setidaknya maksimal 4 partai misalnya, 3 partai misalnya. Jadi kalau sudah dibatasi pasti banyak pilihan. Banyak pilihan yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Inilah kita yang berdemokrasi sesungguhnya. Bagaimana rakyat itu bisa menentukan pilihan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Itu luar biasa menurut saya ya. Kalau kita punya banyak ruang untuk memilih.
Kemudian, jadi Prabowo harus bekerja yang ikhlas, tidak punya beban berat untuk mengurusin yang buruk. Pasti dipilih keberlanjutan. Apa yang perlu yang dirayakan itu hal yang mudah, yang sengaja dipersulitkan. Nampak seperti ada orang mau menunjukkan bau harum tapi sebenarnya busuk. Kalau sampai terjadi Jokowi bandel ingin melengsarkan Presiden Prabowo demi Gibran, maka ayo seluruh rakyat Indonesia bersama mahasiswa dan TNI, mari bersatu tangkap semua keluarga Jokowi dan penjarakan semuanya. Iyalah jalan apa nih? Iyalah keluarga koruptor tidak bisa nyalonin apapun. Makanya dimiskinkan, disita aset-aset hasil korupsinya. Apabila perlu, di jidatnya ditulis keluarga korupsi gitu. Orang udah nggak orang udah nggak ada malu keluarga muka tembok. Ya, oke, komentar terakhir. Tidak mudah untuk melengsarkan Bapak Prabowo, meskipun itu Kaisang, Gibran, dan Bobi bersatu, sebab mereka akan berhadapan dengan ratusan juta rakyat. Ini kok melengsarkan Pak Prabowo gitu ya? Siapa kali mereka? Kalau ada, kalau memang benar ya, ada niatan melengsarkan Pak Prabowo, ya saya rasa nggak mungkin lah ya. Pak Prabowo itu orangnya berkualitas ya, pengalamannya juga sudah banyak sekali. Gak mungkin bisa digoyahkan hanya karena Gibran, Kaisang, apalagi Jokowi gitu ya. Tapi kita akan lihatlah bagaimana nanti politik ini ke depannya, seperti apa kejutan-kejutan baru, kita akan nantikan di channel ini. Itu saja teman-teman, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.